salati wassalamu ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Sosok teladan adalah sosok yang senantiasa menebarkan kebenaran, yang apabila disebutkan namanya, maka akan bergetar hati kita sebab kerinduan. Bahkan sampai detik ini kita masih mengharapkan syafaat beliau. Beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menelusuri kembali bagaimana perjuangan dakwah yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat melihat betapa menyakitkannya perjuangan beliau. Dakwah yang dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy, bahkan nyawanya pun terancam. Dan begitu pula kepada para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang bersaksi bahwa sebenar-benarnya kebenaran adalah agama Islam. Bahkan mereka juga harus merasakan diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kisah yang sampai detik ini masih terus mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain. Kisah penuh hikmah dan cinta terhadap Islam yang patut diteladani. Lantas, dengan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gagah dan bijaksana dan lembut tutur katanya senantiasa mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam. Atas dasar inilah maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kementerian Agama menafsirkan ayat tersebut dalam tafsir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi umat manusia dan dalam kebenaran. Namun ketauladanan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan tidak berharap dunia dan berharap hari akhirlah yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perjuangan Nabi Allah tidak hanya berhenti sampai di Mekah. Atas izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi dan lagi diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Namun, ketika hijrah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membangun sebuah pasukan yang besar yang akan membentengi mereka dari serangan kaum kafir Quraisy yang akan datang dari Mekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 22 dan 23 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya kepada Allah. Maha
dengan segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kementerian Agama menafsirkan ayat tersebut dalam tafsir, yaitu inilah salah satu keteladanan Rasulullah SAW tidak gentar berhadapan dengan musuh, dan inilah yang patut diteladani oleh orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah beberapa sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir, baik kafir yang memeranginya ataupun disebut dengan kafir zimmi, yang diharamkan hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Ada masanya di mana Rasulullah SAW diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Dan ada suatu saat Rasulullah meminta pertolongan, perlindungan terhadap orang kafir. Dan ada suatu saat Rasulullah memberikan perlindungan pula terhadap kaum kafir. Dan ada pula di mana Rasulullah SAW memiliki sikap yang sangat kudrat sekali. Dari syarahan tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa perjuangan dakwah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada orang-orang muslim bahwa menebarkan kebenaran membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan. Beliau menghadapi berbagai perjuangan, yaitu dari cemoohan bahkan ancaman jiwa. Demikian pula dengan kita para umat muslim. Kita wajib melanjutkan perjuangan beliau dengan cara menjaga iman, memperbaiki akhlak, dan menebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang diteladani oleh Rasulullah SAW dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Wassalam.